Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Presiden K. Film ini menceritakan tentang seorang janda yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR dan dia berencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Republik Ceko. Berkat dedikasi yang tinggi di dunia politik, janda ini akhirnya terpilih menjadi presiden, namun hidupnya terasa hampa karena kegiatannya yang sangat monoton. Lalu pada suatu ketika presiden ini keluar dari istana secara diam-diam, di mana dia akhirnya berkenalan dengan seorang duda yang membuat hidupnya menjadi lebih berwarna. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah presiden dan duda ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal di suatu tempat angkringan, di mana ada seorang gadis bernama Agatha yang bertemu dengan ibunya bernama Catherine. Ceritanya, di tahun ini Agatha baru aja lulus SMA, dan Agatha langsung memberitahu ibunya kalau dia diterima di sebuah universitas yang terletak di kota London. Beberapa tahun yang lalu, Catherine diceritakan udah bercerai dengan ayah Agatha, namun sejak saat itu, dia dan mantan suaminya masih berteman baik. Sebenarnya, perpisahan mereka bukan disebabkan oleh pertengkaran, melainkan Catherine dan mantan suaminya tinggal di berbeda negara, dan keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik. Catherine yang menjabat sebagai anggota DPR di Republik Ceko, kemudian memberitahu putrinya kalau dia akan mencalonkan diri menjadi presiden. Ternyata Agatha yakin kalau ibunya bisa menjadi presiden yang baik, namun dia khawatir kalau ibunya akan menjadi pusat sorotan, apalagi jika Catherine nggak bisa membahagiakan banyak orang. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Catherine akhirnya terpilih menjadi presiden karena dia memiliki karir yang cemerlang di dunia politik. Selain itu, Catherine adalah wanita pertama di Republik Ceko yang berhasil terpilih menjadi seorang presiden berkat dedikasi yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Adegan film kemudian beralih ke seorang duda bernama Peter yang kini hidup sendirian karena istrinya udah meninggal dari 7 tahun yang lalu. Ceritanya, Peter menjalankan usaha kecil bersama putranya bernama Matthew, yaitu memperbaiki berbagai perabotan rumah tangga bagi orang-orang yang nggak bisa melakukannya. Selain menjalankan usaha bersama Matthew, Peter ternyata merupakan pematung yang cukup ahli, dan temannya yang bernama Pendeta Arnos ingin meminta bantuan untuk memperbaiki sebuah patung. Hampir setiap minggu, Peter juga mengunjungi makam istrinya untuk bercerita tentang kegiatan apa aja yang dia lakukan sambil membacakan buku favoritnya. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Martina yang pernah menjadi juara di olahraga kickboxing. Namun sekarang Martina bergabung sebagai anggota militer, di mana dia kebetulan aja direkrut oleh seorang jenderal untuk menjadi pengawal pribadi bagi Presiden Catherine. Selain menjadi pengawal pribadi, Martina juga bertugas untuk mengajak Catherine berolahraga agar kondisi fisik Catherine selalu dalam keadaan sehat. Sebenarnya, Catherine sama sekali nggak suka berolahraga, namun dia terpaksa mengikuti protokol kesehatan dari si jenderal yang ternyata wajib dilakukan oleh para presiden. Sebagai seorang presiden, Catherine tentunya tinggal di istana negara, tapi dia sering merasa kesepian karena udah bercerai dari suaminya. Seringkali rasa kesepian itu membuat Catherine merasa bosan, di mana dia akhirnya berpikir untuk keluar dari istana, dan kebetulan Catherine punya rambut palsu untuk menyamar.
Karena Catherine ingin keluar tanpa pengawalan, dia berusaha agar para pegawai tidak mengenalinya, dan berkat penyamarannya, dia akhirnya berhasil keluar dari gerbang istana. Catherine pun lalu jalan-jalan ke angkringan di dekat istana, namun di tempat itu dia juga merasa kesepian, dan seakan-akan butuh teman ngobrol atau sekedar berbagi cerita. Sebelum kembali ke istana, Catherine sempat masuk ke sebuah halaman rumah, dan sesuai settingan sutradara, rumah itu adalah rumah milik Peter. Di tempat itu, Catherine sempat mengintip Peter yang sedang membuat patung, namun karena ketahuan, Catherine akhirnya lari terbirit-birit sampai ketinggalan sepatu seperti kisah di Cinderella. Keesokan harinya, Pendeta Arno selalu mampir ke rumah Peter dan melihat Peter yang sedang memperbaiki patung dari gereja. Ternyata Arnos mengakui kalau Peter adalah pematung berbakat, namun sayang Peter nggak tertarik untuk memamerkan hasil karyanya, padahal hal itu bisa membuatnya menjadi orang kaya. Sementara itu di tempat lain, Catherine seperti biasa menjalani jadwalnya sebagai presiden yang dibantu dua asistennya yang bernama Marek dan Jana. Setelah itu, Martina mengajak Catherine untuk jogging karena sesuai dengan tugas yang diberikan oleh sang jenderal, dia harus bisa memastikan agar Catherine mau berolahraga. Ketika Peter pulang bekerja, dia sengaja membuka pintu gerbang rumahnya, di mana Catherine akhirnya datang kembali ke rumah itu untuk meminta maaf dan ingin memberikan uang ganti rugi. Namun Peter menolak pemberian Catherine, dan karena Catherine mengatakan kalau dia kagum dengan taman di sini, Peter mengizinkannya untuk berkunjung lagi ke rumah ini. Di saat Catherine duduk sendiri di angkringan, Peter yang kebetulan lewat di tempat itu kemudian menghampirinya untuk mengajak Catherine jalan-jalan. Pada saat itu, Peter bercerita tentang usaha kecil yang dia jalankan bersama Matthew, tapi di satu sisi Catherine yang nggak mau identitasnya ketahuan, akhirnya berbohong kalau dia bekerja sebagai dokter anak. Mendengar Peter punya seorang putra, Catherine lalu juga mengaku kalau dia memiliki seorang putri, dan mereka terus mengobrol sambil mengantar Peter pulang. Sebenarnya, Peter ingin mengantar Catherine untuk pulang, namun karena Catherine menolak tawaran itu, dia akhirnya meminta Catherine agar berkunjung lagi ke rumahnya. Keesokan harinya, Martina kemudian bercerita kepada Catherine kalau dia pernah menjadi juara kickboxing sebelum mengalami cedera parah. Di malam harinya, Catherine mampir lagi ke rumah Peter, di mana Peter kembali mengajak Catherine untuk jalan-jalan sambil membicarakan kehidupan mereka sehari-hari. Sejak Catherine bertemu dengan Peter, dia jadi lebih semangat dalam menjalankan pekerjaannya, dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka juga semakin dekat. Peter pun akhirnya mulai mengajak Catherine makan malam di rumah, dan di kesempatan lain, Peter juga memperlihatkan berbagai karya seninya sebagai seorang seniman. Karena selalu bertemu di sore sampai malam hari, Catherine kemudian bertanya apakah Peter tidak keberatan kalau mereka bertemu sampai larut malam. Sebenarnya, Catherine khawatir kalau Peter curiga sama identitasnya, namun Peter bisa mengerti kalau Catherine menyimpan rahasia dan percaya kalau Catherine akan berkata jujur kalau dia udah siap. Lalu pada suatu ketika, Catherine harus mengikuti beberapa pertemuan di luar negeri, dan karena kesibukan itu, dia nggak bisa mengunjungi Peter selama beberapa hari. Begitu pulang, Catherine langsung berkunjung lagi ke rumah Peter, dan beralasan kalau beberapa hari ini dia sangat sibuk, yaitu baru aja membuka klinik swasta. Di saat mereka datang ke sebuah bar,
Catherine yang penasaran kemudian bertanya di mana keberadaan istri Peter. Peter pun akhirnya mengatakan kalau istrinya udah meninggal 7 tahun yang lalu, dan di satu sisi Catherine juga bercerita kalau dia udah bercerai dari suaminya. Beberapa saat kemudian, Catherine nggak sengaja melihat Martina bersama teman-temannya, dan ternyata Martina bisa mengenali wajah Catherine walaupun sedang menyamar. Awalnya, Catherine takut kalau Martina akan membongkar identitasnya, tapi untungnya Martina paham kalau Catherine sedang berbohong dan nggak mau hal itu sampai ketahuan oleh Peter. Říkala jsem ti to vůbec? Ne? Promiňte, já si budu muset odskočit na chvíli. Ketika Martina dan Catherine berbicara di luar, Martina jadi merasa marah kepada Catherine karena Catherine berada di tempat publik tanpa pengawalan. Sebenarnya Martina bingung harus takut atau marah, karena di satu sisi Martina nggak boleh berdebat dengan presiden, tapi di sisi lain dia bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah ini. Takut ada orang lain yang bisa mengenali Catherine, Martina akhirnya meminta Catherine agar berpamitan dengan Peter dan akan mengantar Catherine kembali ke Istana Negara. Ternyata Martina juga takut kalau Peter adalah orang jahat, sehingga dia ingin melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Peter, tapi hal itu dilarang oleh Catherine. Begitu sampai di istana, Catherine jadi kepikiran kepada Peter karena dia telah mengakhiri pertemuan mereka secara tiba-tiba. Setelah berpikir, Catherine kemudian datang lagi ke rumah Peter untuk mengatakan kalau mereka mungkin nggak bisa bertemu lagi, sambil membongkar identitasnya sebagai presiden. Sebelum bertemu dengan Peter, Catherine sebenarnya hanya membutuhkan teman ngobrol, tapi tanpa dia sadari, Catherine malah merasa jatuh hati kepada Peter. Selain itu, Catherine juga curhat tentang beratnya menjadi seorang presiden, dan keesokan paginya Catherine akhirnya pergi meninggalkan Peter, seakan-akan mereka berdua nggak akan bertemu lagi. Sejak perpisahannya dengan Peter, Catherine kembali menjalani kehidupannya seperti biasa, namun kini dia terlihat murung dan tidak bersemangat. Di sisi lain, Peter juga merasakan kesedihan yang sama dengan Catherine, yang membuatnya nggak fokus dalam melakukan kegiatannya, bahkan dia sempat mencari Catherine ke tempat angkringan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Catherine lalu datang menemui Agatha yang baru kembali ke negara Ceko untuk menghabiskan liburan Natal bersama Catherine. Kebetulan hari ini Catherine ada kegiatan di suatu tempat, dan karena kegiatan itu dilakukan di tempat publik, Catherine akhirnya meminta Agatha untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, Catherine dan Agatha berada di sebuah gereja untuk membagikan makanan bagi para tunawisma. Pada saat itu, Matthew diperintah ayahnya untuk meminta sup, namun Catherine nggak mau memberikannya dan mengatakan kalau makanan ini untuk orang miskin. Mendengar ayah Matthew berada di dalam gereja, Catherine lalu segera datang menghampirinya, dan dia nggak menyangka kalau orang itu adalah Peter. Pertemuan ini tentunya membuat suasana berubah jadi canggung, dan karena nggak mau hubungan mereka ketahuan oleh publik, Peter akhirnya memilih untuk pergi dari tempat itu. Sebelum Peter dan Matthew pergi, Catherine yang merasa kangen dengan Peter kemudian ingin mengundang mereka ke pesta dansa di Istana Negara. Sebenarnya Peter menolak undangan tersebut, tapi karena Catherine terus memaksa Peter agar datang, Marek dan Jana jadi curiga kalau mereka punya hubungan spesial. Ketika pulang ke Istana Negara, Agatha lalu bertanya kepada ibunya, ada hubungan apa sebenarnya Catherine dengan pria yang dia temui di gereja. Ternyata Agatha bisa mengetahui kalau ibunya sedang jatuh cinta, namun Catherine berbohong kalau dia nggak kenal dengan pria tersebut dan terus aja mengalihkan pembicaraan mereka.
Ty už víš, co chceme večeři? Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Inggris yang bernama Cameron datang ke Republik Ceko untuk membahas pemanasan global dengan Catherine. Kebetulan Catherine dan Cameron udah berteman sejak lama, dan begitu Cameron melihat wajah Catherine yang murung, dia bisa menebak kalau Catherine sedang memikirkan seorang pria. Sebagai seorang teman, Cameron lalu memberi nasihat agar Catherine mengutarakan perasaannya, karena menurutnya Catherine juga berhak meraih kebahagiaan. Awalnya Catherine ragu untuk bercerita kepada Cameron, namun Cameron mengatakan kalau dia nggak akan kembali ke Inggris sebelum Catherine berbicara mengenai pria tersebut. I'm not leaving this country until you tell me. It's not easy. Sementara itu di tempat lain, Matthew kemudian memberitahu ayahnya kalau pihak istana telah mengirim undangan pesta dansa kepada mereka. Ternyata Matthew juga tahu kalau ayahnya jatuh cinta kepada Catherine, jadi dia juga meminta Peter agar mengutarakan perasaannya tanpa ada rasa bersalah pada ibunya yang udah meninggal. Ketika Catherine mengadakan suatu pertemuan, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada Catherine apa yang Catherine inginkan untuk hadiah Natal di tahun ini. Sebagai seorang ibu, Catherine tentu ingin melihat putrinya hidup bahagia, dan sebagai seorang wanita, Catherine sebenarnya ingin memiliki pendamping di dalam hidupnya. Moje dcera byla jednou šťastnější než já. Ty nikdy nepřestávají bolet. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Peter dan Matthew akhirnya datang ke pesta dansa yang diadakan di Istana Negara. Di pesta itu, Matthew kemudian menghampiri Agatha untuk membahas hubungan antara Peter dengan Catherine, di mana mereka ingin bekerja sama untuk menjodohkan orang tua mereka. Oni se fakt chovají jako malí děti. Beberapa saat kemudian, Catherine akhirnya masuk ke ruang pesta, sehingga Peter langsung menghampirinya dan mengajak Catherine untuk berdansa. Peter pun lalu mengatakan kalau dia punya hadiah Natal bagi Catherine, namun mereka berdua harus keluar dulu dari tempat ini agar Peter bisa menunjukkannya kepada Catherine. Melihat Catherine keluar dari ruangan pesta, Martina langsung mengikuti Catherine dari belakang dan bertanya kemana Catherine akan pergi. Di sini, Catherine mengatakan kalau dia akan pergi menemui Peter yang udah menunggunya di luar istana untuk memberikan hadiah Natal, yaitu berupa sebuah patung dari wajah Catherine. Karena mereka ingin menjalani hubungan yang serius, Catherine lalu meminta izin kepada Peter kalau para pengawalnya ingin melakukan pengecekan terhadap latar belakang Peter. Di akhir cerita, Peter kemudian mengajak Catherine jalan-jalan, namun kali ini Martina mengajak pengawal yang lain untuk menjaga presiden mereka dan calon suaminya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Presiden K. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.